Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di Kongo Gallery and Cafe. Ya, kita lagi ada di depan gerbang Kongo Gallery and Cafe. Ya, eh, kenapa Gallery and Cafe? Karena memang ini pada dasarnya galeri eh, kayu ya. Jadi ada souvenir dan aksesoris dari kayu. Jadi buat para pencinta kayu mungkin wajib kalau ke Bandung main ke Kongo Gallery and Cafe ya. Kita putar kameranya ke depan dulu ya. Oke, kameranya sudah ke depan. Ya, kita ada di Kongo Gallery and Cafe ya. Ini gerbang masuknya dan ini sebagian kecil kafenya ya. Oke, kita masuk aja ke Kongo Gallery and Cafe. Nah, begitu kita masuk, kalau kita naik mobil ya otomatis kita harus masuk ke dalam ya, ke dalam, ke atas sana, lalu ke kanan. Kita parkir di kanan sana ya. Kongo Gallery and Cafe ini ada di Dago Pakar ya, daerah Dago Pakar ya. Nah, di sebelah kiri ini saya lihat ada pos satpam ya. Tapi di situ ada jalan ya. Di sini ada jalan ya. Nanti kita akan ke sana ya, karena itu bukan view utama ya, tapi itu kita bisa ada sesuatu juga di daerah sana pastinya. Nah, kalau kita naik mobil kita akan melewati jalan ini ya. Jalannya terbuat dari batu ya, tapi batunya ini cukup unik ya, bentuk tekstur batunya kayak batu apa ya bisa dibilang ya. Batunya itu ada rongga-rongga lubangnya ya. Jadi kalau teman-teman yang tahu batunya ini batu apa, mungkin bisa di komen ya. Nah, tempatnya ini cukup luas ya. Ada di sisi kiri dan kanan. Tapi kita lihat ke depan dulu. Kalau kita masuk ya, kita langsung disambut. Nah, parkirnya itu di sana ya. Kita parkir di sana. Nah, jadi kita begitu masuk itu disambut dengan view mobil-mobil kuno ya. Nah, ini view mobil kuno ya. Ada kucing juga, ini kucing kuno ya. Nah, kalau ke sana itu ke galeri ya. Jadi kalau kita naik lagi dari tempat parkir itu ke sebelah kanan ini galeri ya. Nah, sini galeri ya, dan ke bawah jadi kafenya itu yang ini ya, yang luar itu, sisi luar itu smoking area, dan sisi di dalamnya itu non smoking area ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau yang di sini ini smoking area. Kita lihat yang sisi kanan terlebih dahulu ya. Jadi sisi kanan itu yang menarik, kita disambut dengan kayu ya. Nah, disambut dengan kayu ya. Kayunya sangat besar ya. Kalau kita lihat nih, kayunya ini sangat besar ya. Ini mungkin ratusan atau berapa ratus tahun ya untuk bisa dapat pohon kayu yang sebesar ini. Nah, untuk masuk itu
Di sini ada Kongo, tulisan Kongo. Ini Kongo seperti ini, dan ini view kafenya ya, view cafe. Tapi yang di sini smoking area ya. Smoking area itu seperti ini. Kita masuk, kita menyusuri jalan ya. Ini smoking area ya, smoking area seperti ini. Agak gelap ya kondisinya. Nah, di sini juga ada tempat main anak-anak ya. Di sini ada tempat permainan anak-anak. Jadi kita bisa main di sini bareng anak-anak. Ini jadi anak-anak bisa main juga di sini. Dan juga di sini ada spot nah, ini smoking area ya. Nah, yang di sini smoking area di sisi luar ya. Di sisi luar, smoking area sisi luar seperti ini. Cukup keren ya smoking areanya, sisi luarnya. Dari sisi luar ini kita bisa melihat, kalau dari sini ya, kita bisa melihat city view di sana ya. Di sana city view, dan di sini kita bisa melihat yang makan di cafe sisi sana ya. Dan juga di sini ada kaktus ya. Di sini ada kaktus yang bisa menjadi spot untuk berfotoria. Nah, dari atas ini kita bisa melihat sisi bawah ya. Kita bisa melihat sisi bawah, dan juga di sana ada perahu ya. Di sana ada perahu. Jadi ketika kita masuk tadi dari sana ya, kita disuguhi perahu. Nah, yang seperti saya bilang tadi, itu ada spot yang menarik di sisi sana ya. Dan ini meja-mejanya itu pure terbuat dari, bukan pure sih, ini dari kayu ya. Ini dari kayu juga ya, dari kayu, tapi ya ada beberapa material dari besi juga ya. Tapi seharusnya itu lebih cantik kalau dari kayu juga ya. Dan uniknya itu di sini ada nah, ini adalah tripod ya, support dari Kongo ya. Ini adalah tripod dari Kongo, dan tripod ini bisa digerakin gitu loh ya. Tripodnya ini bisa berjalan nih. Jadi tripodnya itu bisa berjalan, bisa dipindah-pindahin ya. Tripodnya itu bisa dipindah-pindahin. Dan ini ya seperti ini, kayu ya. Nuansa kayu di sini sangat terasa sekali ya. Kalau kita turun ke bawah ya, nah, di sini di tangga ini juga terdapat hiasan kayu ya. Terdapat hiasan kayu yang cukup cantik buat berfotoria. Nah, kita ke sisi bawah lagi ya. Kita ke sisi bawah lagi, itu juga spot cafe bagian bawah ya. Ini cafe bagian bawah. Di sini terlihat sepi ya. Satu sisi karena memang lagi masa pandemi, satu sisi juga karena ini hari biasa ya, bukan hari weekend. Kalau hari weekend mungkin rame ya di sini ya, kalau weekend. Dan ini sisi bawah tadi yang saya bilang, kita lihat dari atas. Nah, di sini kita dapat nuansa taman ya. Kita dapat view nuansa taman. Nah, kita bisa turun ke bawah lagi ya.
kita turun ke bawah lagi itu lewat tangga sini. Nah, kita turun ke bawah lagi. Nah, kita masuk ke area taman ya. Ini dia area taman ya. Nah, di sini taman ini ada hiasan-hiasan yang terbuat dari kayu juga seperti ini. Ini ya terbuat dari kayu ya, hiasan-hiasan ini. Nah, mungkin juga di sini di galerinya juga ada juga hiasan-hiasan yang terbuat dari kayu seperti ini yang dijual di galeri. Dan ini juga ya hiasan-hiasan seperti ini ya. Ini ada perahu ya. Hiasan-hiasan perahu seperti ini mempercantik rumah kita ya, kalau kita bawa nuansa kayu ke dalam rumah kita. Nah, di sebelah kanan ini adalah musolahnya ya. Ini musolahnya ya. Ini masuk ke dalam. Ini musolahnya. Ini tempat wudhunya di sini. Dan kita akan jalan lagi, lanjut lagi ke bawah ya. Jadi kalau kita ini ke bawah, ini jalur ke tempat awal kita masuk tadi ya. Ke tempat awal kita masuk tadi di sini ya. Ini ada tempat awal kita masuk tadi ya. Kita kembali ke pos satpam. Kita kembali ke pos satpam. Dan ini hiasan-hiasan ini terbuat dari kayu juga ya. Oke, kita sudah review sebagian kecil. Nah, ini yang kita lihat tadi dari view bawahnya ya. Jadi kita sudah melihat sebagian kecil dari Kongo Gallery and Cafe tersebut. Nah, di sini juga ada sesuatu yang menarik ya. Ada sesuatu yang menarik di sini. Situ ada tangga putar ya. Di sini ada tangga putar. Dan sebenarnya ini juga kafe ya. Ini bagian dari kafe, tapi dikarenakan pandemi ini untuk sementara ditutup ya. Nah, untuk sementara ditutup. Tapi nanti kita coba minta izin untuk merekam seperti apa sih kondisi view di sini seperti apa ya. Nah, ini bannernya Kongo Solidwood Gallery and Cafe ya. Lokasinya itu di Ranca Kendal. Dan sini adalah toiletnya. Ya, tadi kita udah tanya sama pelayan di sini ya. Katanya memang untuk sementara zona sini memang belum diperbolehkan untuk dimasuki oleh tamu ya. Bahkan untuk kita rekam pun juga nggak diperbolehkan karena memang belum ada izin dari ownernya ya. Mungkin karena ownernya tidak di sini, jadi kita tidak bisa berbicara langsung, jadi kita nggak tahu view-nya seperti apa. Tapi mungkin nanti kita akan ambil beberapa foto dari internet atau dari Instagram. Kita akan ambil, kita banyak juga orang yang berfoto di zona-zona di tangganya itu, karena memang kayunya itu unik ya. Zona kayunya itu unik. Nah, kita beralih ke bagian sini. Sebelum kita ke galeri ya, kita ke bagian sini ya. Nah, di sini terlihat ada motor parkir, latihan kata di sana tempat parkiran motor. Nah, di depan sini ada spot untuk berfoto juga ya. Situ
itu ada bunga-bunga, ada juga kaktus ya. Kita masuk dari sebelah kanan sini, kita disambut dengan mobil mini ya, mobil kecil, dan di sebelah kiri kita ini adalah petrified wood ya. Ini petrified wood. Apakah ini sudah masuk petrified wood? Kalau di sini udah keras ya, udah cukup keras, sudah kayak petrified wood, tapi masih tekstur kayunya itu masih terasa. Jadi memang belum menjadi petrified wood, masih kayu ya, masih kayu. Di sebelah kanan kita ini ada mobil Morris ya. Ini Morris mobilnya. Ini cantik juga untuk berfoto ya. Di sini, di sisi mobil sini berfoto ria ya. Nah, kalau kita dari jarak jauh seperti ini ya. Nah, ya tampilannya itu seperti ini. Kalau kita mau berfoto itu bisa ambil dari sisi sebelah sini. Nah, ini sisi sebelah kanan ya. Nah, di sebelah kiri kita juga ada spot foto yang menarik, yaitu adalah mesin ya. Ini ada mesin-mesin tua ya. Di sini dijadiin hiasan karena mungkin tidak bisa dipakai lagi, jadi hiasan cukup ikonik ya. Ini mesin-mesin untuk mungkin untuk pengolahan kayu ya, seperti itu. Jadi di sini ada mesin ya. Nah, masuk lagi di sebelah mobil ini tadi, ini ada spot santai. Di sini juga ada kursi kayu ya. Ini kayu. Nah, di sini bisa berfoto juga dengan background kaktus ya. Kaktusnya itu cantik-cantik juga. Ini kaktusnya cukup cantik ya, dan terawat kaktusnya ya. Nah, di spot selanjutnya itu ada meja ya. Di sini ada meja. Kalau ini meja batu ya. Nah, seperti orang-orang GameStone pasti suka sekali dengan meja yang terbuat dari batu seperti itu. Dan di bawahnya itu adalah kayu. Dan kursi-kursinya itu ini kayu ya. Kursi-kursinya itu kayu. Jadi nuansa kayunya itu sangat terasa sekali ya. Jadi kalau mau foto di sini dengan mesin juga bisa ya, karena mesinnya pastinya nggak hidup ya. Bisa turun ke bawah, bisa foto dengan mesin. Nah, di sini di spot sini itu ada juga spot foto ya, dengan latar belakang ya bunga-bunga ya, seperti itu. Nah, jangan lupa di sini ada tripod lagi ya, seperti yang di smoking area itu, yang di sana itu. Di sini juga ada tripod ya. Di sini ada tripod lagi ya, yang bisa disorong-sorong ya. Ini bisa disorong-sorong. Ini tripod. Ini hiasan-hiasan kayu. Dan ini samudra sama mamanya lagi makan ya. Kalau spot foto di sini itu ada burung ya. Ada burung palsu ya. Kita lanjut lagi. Ini zona smoking area. Di sisi sini bonusnya kita dapat itu adalah city view ya. Di sana ada beberapa resort atau villa ya di daerah Dago Resort ya, seperti itu. Dan juga kita dapat view taman ya. Kita dapat view taman. Terus di sini juga ada tempat duduk untuk kayu ya, untuk santai-santai. Sebenarnya ini bukan tempat duduk ya. Oh, ini bisa juga diduduki kayaknya ya. Maka ada bolong-bolong tuh, jadi takut untuk duduknya. Oke. Ini zona smoking area. Ini meja kayu yang panjang ya. Ini full
kayu, nggak ada sambungan ya. Ini full kayu, nggak ada sambungan. Ini adalah kayu jati ya, atau nama lainnya Tectona grandis. Ini panjangnya 7,45 meter, lebarnya 142 sampai 156 cm, dan tebalnya 15 cm ya. Jadi ini panjangnya 7,45 meter ya, cukup panjang sekali ya mejanya, sampai 7,5 meter. Dan ini ya, kursinya ini juga dari jati, dan panjangnya itu 2,23 meter ya, lebarnya 35 cm, tebalnya 30 cm, dan tingginya 45 cm. Tinggi itu saya bingung juga, tinggi gimana ya maksudnya. Jadi ini dari kayu jati juga ya. Ini tempat duduknya itu dari kayu jati juga. Dan yang ini ya, yang ini terbuat dari sonokeling ya. Oh, ini kayu sonokeling ya. Kayu sonokeling itu pinggirnya coklat kayu, tengahnya itu coklat agak kehitaman ya. Oh, ini seperti ini rupanya kayu sonokeling. Nggak tahu apakah termasuk jenis kayu yang mahal juga atau enggak ya. Nah, kalau yang ini ya, ini juga bisa didudukin ya, tapi ini sudah, oh ini beberapa kayu, 1, 2, 3 ya, ini 3 buah jenis kayu. Yang ini teram besi ya, yang 2 ini kayu lingua ya, yang ini kayu lingua ya. Ini kayu lingua yang paling depan ini, warnanya agak kekuningan ya. Nah, kalau yang ini hitam ini rupanya ini akar ya. Ini buat pertamanya akar ya, ini akar dari kayu ya. Saya nggak tahu apakah, oh ini disambung ya, sepertinya ini ada persambungan kayaknya ya. Seperti ini ya, ini mungkin ada persambungan ya di sini. Di situ ada persambungan ya, ini nggak murni bentuknya seperti ini ya. Ini ya udah main persambungan gitu ya, sehingga dibentuk agak unik bentuknya ya. Nah, ini adalah zona zona non smoking ya. Di sini juga bisa berfoto ya, foto cekrek foto ya. Nah, di sini bisa berfoto. Kita masuk ke zona non smoking ya. Nah, ini zona non smoking. Ini depannya kita disambut dengan hiasan-hiasan kayu di kiri dan di kanan kita. Ini hiasan-hiasan kayu ya. Dan ini adalah non smoking room. Dan di sini tempat ordernya ya. Di sini tempat pembuatan makanan dan minumannya ya. Di sini juga ada spot yang menarik ya. Jadi ini smoking non smoking room, itu kita masuk ke sini. Nah, sini non smoking area ya.
Sini non smoking area. Jadi di sini non smoking area. Di sini ini adalah non smoking area. Nah, lagi-lagi di non smoking area ini terdapat tripod ya. Terdapat tripod yang bisa digunakan juga ya. Ini ya suasananya seperti ini ya. Kalau pengen suasana rapat tenang dan ada sofanya, itu bisa di sini ya, dengan background kayu-kayu juga ya. Ini juga ada beberapa ornamen-ornamen dari kayu ya. Kalau sisi bawahnya ya tadi adalah pintu masuk ya, pintu masuk dari Kongo Gallery and Cafe. Kenapa Gallery and Cafe? Ya lebih ditujukan galerinya berarti ya, karena di depannya itu adalah galeri, di depan kata Gallery and Cafe, jadi lebih ke galerinya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke atas ya. Di atas ini ruangan reservasi khusus ya. Di sini reservasi khusus. Jadi kalau mau menggunakan ruangan ini bisa digunakan ya, cukup besar. Tapi di sini ada minimum ordernya. Minimum ordernya itu adalah 1 juta ya. Minimum ordernya itu 1 juta dan bisa digunakan 10 sampai 12 orang seperti itu ya, seperti ini. Bisa digunakan 10 sampai 12 orang ya. Jadi untuk ordernya itu seperti itu. Nah, di sini uniknya itu view-nya itu kita dapat view city view ya. Di sana kita dapat di atas ini kita dapat city view ya, sangat indah sekali dan juga lebih tenang suasananya lebih tenang di bagian sini ya. Di bagian sini lebih tenang. Tapi ya itu tadi, minimum ordernya itu adalah 1 juta ya. Minimum ordernya itu 1 juta. Sabarnya ini nah di sini juga ada tempat khusus ya. Mungkin di situ kita lihat ada tangga naik ya. Apakah bisa parkir motor juga di sini ya? Jadi karena kita khusus, jadi bisa parkir kendaraan juga di sini seperti itu ya. Cuma nanti kita lihat dari gallery view apakah bisa naik ke daerah sini ya. Tempatnya luas ya. Ya, di sini sampai B7 ya. Dan kata ada 7 meja seperti itu ya. Oke. Ya seperti itu aja. Dan di sini non smoking ya. Di sini tetap non smoking area karena di sini ada AC seperti itu ya. Jadi kita sudah melihat semua sisi dari Kongo Gallery and Cafe ya. Oke, kita masuk ke galeri ya. Kita masuk ke galeri. Sebenarnya yang berbatuan ini jalan untuk mobil ya. Karena kalau kita jalan itu batunya itu terasa miring-miring ya. Jadi kita jalannya dari sini. Nah, kita jalan dari yang ada kayunya seperti itu. Untuk yang jalan kaki ya, bukan dari tempat yang berbatu itu sebenarnya ya.
kayaknya nggak juga sih. Asal aja rupanya yang ada kayunya ini tempat selokan seperti itu ya. Yang ada kayunya itu tempat selokan ya. Jadi ini adalah jalur selokan, makanya ada kayunya ya. Jadi nggak mesti wajib lewatnya itu di kayunya. Nah di sini ada tertulis batas parkir ya. Jadi kalau mau parkir itu di sana saja ya. Daerah sini nggak boleh parkir. Nah di sebelah kiri kita disambut dengan tulisan Kongo ya. Tapi tulisannya nggak terlihat secara utuh karena ada tertutup di pohon-pohon dua ini. Itu dua ya. Dan di sini ada dipasang pohon kayu ya. Dipasang pohon kayu ya. Yang satu ini pohon kayunya hidup, namun yang satu ini pohon kayunya mati. Nah, untuk di sini kalau mau berfoto itu ada tangga. Di sini bisa naik, bisa berfoto di sini. Seperti itu, dan turun lewat sini tangga ini. Oke. Kita lanjut ke depan ya. Ke galerinya. Jadi suasana galerinya itu unik ya. Dan ini tadi kafenya ya. Di sini adalah galerinya. Seperti itu. Nah, ini galerinya ya. Di sini galeri. Nah, yang saya penasaran itu di atas itu ada apa ya? Apakah rumah pribadi atau ada galeri-galeri yang lain seperti itu ya. Tapi kita lihat dulu yang sini ya. Jadi galerinya itu seperti ini. Kita masuk saja ya. Ini dia galerinya. Begitu masuk kita disambut dengan furniture art ya. Ini ada meja, kursi yang terbuat dari kayu ya. Banyak ya hiasan-hiasan yang terbuat dari kayu. Namun bukan cuma hanya kayu, di sini juga ada bebatuan ya. Di sini ada ametis ya. Di sini ametis yang saya juga pengen beli ametis itu. Itu yang pasti ini ametis ini kayaknya nggak dari Indonesia ya. Ini ametis dari luar ya. Dan di sini ya meja-meja yang terbuat dari kayu, yang fokusnya ke kayu ya. Dan ini ada kombinasi ya. Kalau ini kombinasi antara kayu dan juga resin ya. Ini di sisi sini resin, ini juga resin ya. Ini kombinasi tapi resinnya ini enggak versi lepasan ya. Kalau yang cantik itu dia resinnya itu bisa dilepas, dia resinnya di tengah itu dilepas, jadi resinnya itu bisa dilepas, atau kaca itu bisa dilepas seperti itu lebih cantik lagi. Dan ini meja terbuat dari kayu. Yang ini juga, wah, di sini ya, ini ada tulisannya. Di sini ada keterangannya ya. Di sini ada keterangannya
trem besi, panjangnya 2 meter, lebarnya 58 cm, tingginya 8 cm, ya kan. T-nya itu tebal, ya. Di sini ini trem besi, ya, kayu trem besi. Kalau yang ini kayu lingua, ya. Ini kayu lingua. Yang ini meja ini kayaknya meja ini terbuat dari kayu lingua. Warnanya cukup cantik, ya. Nah, kalau ini mejanya kursinya ini Tectona, ini jati ya. Nah, yang ini juga hiasan, tapi ini private collection, not for sale. Ini jati ya, jati atau nama lainnya itu Tectona grandis ya. Jati. Kalau yang ini di sini juga ada gergaji untuk potong kayunya, ya, seperti itu. Nah, di sini juga cukup cantik, dibuat hiasan seperti ini, ya. Kayunya itu dibuat hiasan seperti ini juga cantik. Jadi potongan pohon utuh itu langsung dihaluskan, itu cantik. Dan ini pohon eboni, ya. Ini kayu pohon eboni. Yang ini kayu pohon eboni itu warnanya agak kehitaman, ya. Kalau yang ini tadi, yang ini kayu dari Amboina. Ini Amboina, ya. Yang bawah ini eboni, seperti itu. Nah, yang ini meja jati, ya. Yang ini meja jati. Ini panjangnya 4 meter, lebarnya 1,2 meter, tebalnya itu 12 cm, ya. Tebal ini 12 cm. Kalau punya meja sepanjang ini unik juga, ya, untuk di rumah, ya. Kebanyakan memang kayunya di jati, ya, seperti itu. Nah, kalau di rumah itu seperti ini dibentuknya. Jadi meja untuk TV itu kita pakai nuansa kayu, itu akan menambah kesan lebih homey lah, ya, lebih homey lagi. Yang ini, wah, ini sudah sok, ya. Ini sok, ini trem besi, ya. Petak, trem besinya petak, ya, mungkin untuk meja ini, ya, trem besi itu, ya, untuk meja. Yang ini Ambonia juga, ya. Ambonia ini sudah terjual ke Jakarta, ya. Amboina, ya. Amboina sudah terjual di Jakarta. Itu ini websitenya, ya, www.koleksikayu.com, ya. Ini, ya, untuk hiasan sangat cantik sekali, ya, buat sebagai hiasan. Yang ini, ya, jati, ya, lebih banyak di kayu jati. Nah, kalau di rumah tuh seperti ini, ya, ya. Ada sofa, mejanya itu adalah meja kayu, ya. Terus juga dibuat ada hiasan kayu di sampingnya, itu menambah keindahannya lah, seperti itu. Dan ini motif kayunya cukup unik, ya.
Ini kayu, ini koleksi pribadi ya. Ini nggak tahu jenis kayunya, nggak ditulis ya jenis kayunya. Kayunya ini juga ternyata bisa dikombinasiin dengan lukisan ya. Ini bisa dikombinasiin dengan lukisan seperti ini. Jadi kayunya itu bisa dilukis ya. Jadi kayunya itu bisa dilukis. Jadi ya makin tambah cantik gitu ya. Di sisi sebelah sini ini juga meja kayu. Meja kayu ini teksturnya yang seperti ini, warna agak kehitaman ini pohon ebony ya, kayu ebony di sini. Dan di sini ya seperti ya jati ya, ini kayu jati. Nah di depan ini juga ada yang kecil-kecilnya ya. Untuk yang kecil-kecilnya itu seperti ini ya. Yang dijual yang versi kecil-kecil itu seperti ini ya. Di sini ada karinding ya, nggak tahu sih apanya, karinding Sundanese instrumen musik ya. Di sini ada asam hutan ya, ini pohon asam hutan ya, besar ya pohon asam hutan ini, harganya 50.000. Yang ini adalah pensil, yang ini ya, gantungan kunci ya, gantungan kunci. Yang ini 100.000 harganya. Nah untuk yang ini jati seperti ini, sebesar ini, ornamen untuk hiasan itu harganya 2,5 juta ya. Ini harganya 2,5 juta. Yang ini juga untuk ornamen hiasan rumah. Yang ini ornamen dinding, ada lukisannya seperti itu, sekitar 500.000. Nah yang kecil-kecil seperti ini juga ada ya, ini ya. Nah, kisaran 75.000 seperti ini untuk hiasan-hiasan ya, seperti itu, ornamen untuk di rumah ya. Oke, semua udah kita lihat ya bagian dari galeri ini ya. Wah, buat para pecinta kayu ini mungkin wajib berkunjung di Kongo galeri sini ya, di daerah Dago Pakar ya. Di sini ada beberapa furniture yang terbuat dari kayu ya, seperti itu. Dan di sini tadi ada 3 jenis kayu yang saya lihat, ada ebony, ada trembesi, dan ada jati ya. Dan ternyata ebony itu ya mungkin kayu yang paling mahal ya, kayu yang paling mahal di Indonesia ya, karena memang kayu ebony itu ini ebony ya, yang warnanya agak hitam. Jadi kayu ebony itu memang hanya ada di Indonesia dan di Kongo rupanya ya, hanya ada di Indonesia dan Kongo. Maka dari itu kayu ebony itu dibilang cukup mahal karena memang hanya ada 2 di
dunia, seperti itu ya. Ada 2 di Sulawesi ya, kayu ebon itu ada di Sulawesi dan juga ada di Kongo, yaitu kata yang punyanya ya, kata yang punya galeri ini ya. Jadi kita lanjut keluar, ada sedikit spot ya. Ini mungkin mobil yang punyanya tadi ya, baru datang ya. Cuma tadi sih nggak sempet sih, nggak enak juga saya untuk merekamnya ya. Nah di sini, di spot sini juga ada spot spot meja untuk santai ya. Mungkin yang bertamu di sini, ke galeri sini, bisa bersantai di sini ya. Dan juga di sini ada spot batu ya. Ini ada batu yang sudah dikilatkan ya, sudah dikilapkan seperti itu. Tapi untuk jenis batunya, jenis batu yang ya batu-batu biasa lah ya kan, bukan batu-batu yang bernilai ekonomis ya. Jadi seperti ini. Tadi saya bilang tadi bisa, itu tadi bisa dari sini ya, turun ke bawah ke ruangan bawah. Jadi kalau tidak kendaraan pun juga sebenarnya bisa dibawa sampai ke ruang kafe tadi ya, seperti itu. Oke, dan di sini jarak antara galeri dan tempat santai ini itu ada berjarak dengan kaca ya. Sini dengan kaca, bisa kita lihat ya, sini ada kaca, dan di bawah itu ada kolam. Isinya itu berisi ikan ya, berisi ikan. Nah di sini bentuknya seperti tangga ya, ya. Di sini bentuknya tangga. Di sini ya, ini ada ini ada kura-kura ya. Ada kura-kura, tapi itu patung kura-kura, dan kura-kuranya itu kelihatan nggak ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Dia ini kita ada kura-kura. Di sini bagian dari galeri kita. Nah di sini ini lantai paling atasnya. Lantai paling atasnya itu di lantai 3 ya. Ini lantai paling atas. Itu kita dapat melihat view ya. Kalau kita di sini, nah, kita dapat melihat city view ya, di situ ya. Kita bisa melihat city view karena ini bagian paling tinggi dari Kongo Gallery and Cafe. Oke, mungkin itu saja review singkat dari saya tentang Kongo Gallery and Cafe ya. Jadi seperti itu aja review dari saya. Jangan lupa like, comment, dan share. Terus juga jangan lupa subscribe agar bisa dapat update dari kegiatan saya di YouTube. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kota Bandung, dan kita berada di Kongo Gallery and Cafe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.